Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan analisa terkait dengan strategi komunikasi Peso terkait dengan Korean Wave yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan hingga pada akhirnya budaya ke-Korea-Koreaan bisa menyebar seantero dunia. Pernahkah teman-teman berpikir tentang bagaimana sebuah negara kecil di Asia Timur mampu mempengaruhi dunia dengan musik, drama, dan budaya populernya? Ya, dari BTS yang mendunia, Blackpink yang mengisi panggung-panggung dunia, hingga film-film yang memenangkan Oscar, ini bukan sebuah kebetulan, karena di balik fenomena Korean Wave, ada strategi komunikasi yang cerdas dan terencana dari pemerintah Korea Selatan. Dalam video kali ini kita akan membedah strategi tersebut melalui pendekatan PESO, yaitu Paid Earnest, Social, dan Owned Media. Mari kita lihat bagaimana komunikasi budaya dan kebijakan publik bersatu menciptakan suatu gerakan budaya yang paling berpengaruh di abad 21 ini. Kita mulai dari elemen pertama, yaitu paid media. Pemerintah Korea Selatan memahami bahwa untuk membuat dunia melirik, promosi harus dilakukan secara serius dan profesional. Maka sejak tahun 2000-an, mereka menginvestasikan jutaan dolar untuk promosi budaya dan pariwisata. Melalui kampanye Imagine Your Korea, pemerintah bekerjasama dengan Korea Tourism Organization menggunakan bintang-bintang K-pop sebagai duta wisata. Nama-nama seperti SG, yaitu Super Junior, EXO, hingga BTS tampil di billboard raksasa New York Times Square, di iklan televisi internasional, bahkan di platform digital seperti YouTube dan Spotify. Strategi ini bukan hanya iklan, tapi ini adalah branding of nation. Jadi membangun citra Korea sebagai negara modern, kreatif, dan juga berbudaya tinggi. Pemerintah juga bermitra dengan perusahaan global seperti Netflix untuk mendanai produksi drama dan film Korea. Kolaborasi ini membuat konten Korea tampil di beranda jutaan penonton lebih dari 190 negara. Paid media menjadi gerbang pertama yang memperkenalkan Korean Wave kepada dunia, membangun rasa ingin tahu sekaligus kepercayaan terhadap kualitas produk budaya Korea. Selanjutnya kita bahas tentang earned media. Ini adalah publisitas yang muncul bukan karena dibayar, melainkan karena dunia benar-benar terpesona. Pemerintah Korea memfasilitasi industri hiburan agar mampu menghasilkan karya dengan standar global. Hasilnya, ya dunia berbicara. Dalam film Parasit, ya film ini memenangkan 4 penghargaan Oscar termasuk film terbaik. Series Squid Game mencatat juga sebagai film dengan penonton terbanyak di Netflix dan meraih Emmy Award. Grup-grup K-pop seperti BTS dan Blackpink juga mendominasi tanggal lagu Billboard dan tampil di acara bergengsi seperti Grammy Award. Setiap pencapaian itu menciptakan gelombang pemberitaan di berbagai media internasional, dari CNN, BBC, hingga The New York Times, yang membicarakan tentunya tentang kehebatan budaya Korea, di mana akhirnya Korea tidak perlu membayar 1 sen pun untuk melakukan promosi terhadap hal ini. Inilah kekuatan earned media, di mana reputasi yang tumbuh dari prestasi nyata, ia akan menumbuhkan sebuah kredibilitas dan membuat dunia percaya bahwa Korea adalah kiblat baru industri hiburan global. Kita lanjut ke elemen ketiga, yaitu social media atau share media. Di era digital, kekuatan terbesar bukan lagi di tangan media mainstream, tetapi di tangan masyarakat, terutama para fans. Pemerintah Korea sadar betul akan hal ini. Mereka mendukung fandom K-pop untuk menjadi duta budaya melalui berbagai platform seperti Weverse, VLive, TikTok, dan media sosial lainnya. Fans di seluruh dunia tidak hanya menonton, tapi juga berpartisipasi. Mereka juga menerjemahkan lirik, membuat video dance challenge, hingga mengadakan K-pop festival di berbagai negara masing-masing. Bahkan komunitas fans seperti ARMY, Blink seringkali menjadi penggerak sosial,
seperti menggalang dana, menanam pohon, atau berdonasi atas nama idola mereka. Ini menjadikan Korean Wave bukan hanya sekedar produk hiburan, melainkan gerakan sosial global yang lahir dari kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Melalui sosial media, pesan budaya Korea menyebar secara organik, cepat, luas, dan emosional. Dan yang terakhir, own media, yaitu saluran komunikasi yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah Korea. Melalui lembaga seperti Korean Culture and Information Service dan situs resmi KoreaNet, pemerintah menyebarkan berita, video, dan dokumentasi budaya dengan narasi yang konsisten, yaitu Korea adalah bangsa yang maju, ramah, dan berbudaya tinggi. Dalam berbagai situs, pemerintah Korea menampilkan destinasi wisata, kuliner, dan budaya populer dari Korea itu sendiri. Bahkan, di setiap kedutaan besar Korea di dunia, terdapat Korean Culture Center yang berfungsi sebagai pusat promosi budaya, penyelenggaraan pameran, kursus bahasa, bahkan sampai festival film. On Media memastikan bahwa pesan tentang Korea tidak hanya viral, tapi juga terjaga originalitasnya. Mereka mengkontrol cerita tentang siapa mereka dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh dunia. Oleh karena itu, dari keempat elemen peso, paid, earn, social, and own, kita bisa melihat bahwa keberhasilan Korean Wave bukan hanya hasil dari kreativitas artis ya, tapi juga dari strategi komunikasi nasional yang terencana. Di mana paid media membangun kesadaran, earn media membangun reputasi, social media memperluas jangkauan, dan own media menjaga identitas bangsa. Demikian pembahasan saya tentang peso terkait dengan Korean Wave. Semoga analisa ini memberikan kita inspirasi tentang bagaimana komunikasi strategis bisa membentuk wajah sebuah negara di mata dunia.